pesta perkawinan yang dihadiri oleh 7 menteri, 2 cawapres, 2 gubernur, tapi otak saya memang tidak jaga cincin gua. Setiap habis salaman saya selalu ada nggak? Ada nggak? Memang ini apa? Sempit semua, jadi susah. Ya. Karena kalau ini satu ada jatuh kita nangis langsung. Ya gimana? Bang Hotman pada akhirnya mau sudah punya mantu, gimana sih perasaannya? Karena dulu sempat stres kabarnya. Ya gini loh, karena sesudah saya sukses sebagai pengacara, saya pengacara sudah hampir 38 tahun. Saya sudah punya semuanya. Dan saya sudah berprinsip di hari tua saya, walaupun belum tua-tua amat, saya mau menikmati hidup sepuas-puasnya. Tapi karena biologi saya itu selalu kerja, maka bisnis entertainment adalah salah satu yang paling cocok. Dapat duit, dapat disco, dapat clubbing, kenalan sama cewek banyak banget. Bisa, apalagi kalau kayak Atlas itu bisa 300 cewek semalam kenal, serius itu nggak bohong. Jadi itu cocok benar. Akhirnya apa? Saya itu ingin sekali tetap kelihatan muda gitu loh. Tetap kelihatan. Tapi waktu dibilang mau nikah, gue bakal kakek. Gitu. Karena dulu pun waktu saya menikah pertama, waktu anak istri hamil, waktu itu kan saya lagi di Australia. Saya juga bingung, kok saya bakal jadi bapak. Waktu itu saya kerja di kantor pengacara yang 700 orang pengacara. Setiap ditanya saya udah nikah, saya bilang enggak. Ditanya lagi, itu wanita kemarin yang ketemu di mall di kota Sydney ya, saya selalu bilang, she's my sister gitu. Itu saudara perempuan dulu. Karena di sana cantik banget, bule-bule gitu. Ya tapi akhirnya waktu membuat kita pelan-pelan tobat dan menyadari, ya memang gue selalu tobat, kadang-kadang nakal ya benar. Jadi kakek sekarang, akhirnya saya sudah makin menyadari bahwa semua petualangan kesuksesan itu makin dekat, akhirnya juga berakhir gitu. Itu aja. Teman ini kan pesannya cukup mewah ya. Bisa di-spill nggak sih biaya ini seperti apa nih? Biayanya sih besar banget. Tapi aku nggak kerasa. You percaya nggak? Saya tiba-tiba dipakai konglomerat yang satu, ya ada satu, tiba-tiba pas pulangnya, lu tahu nggak berapa dikasih? Ada yang ngasih 1 M, hanya dalam satu malam saya dapat 2 miliar dari konglomerat, belum lagi konglomerat lainnya. Pokoknya walaupun saya udah siap, saya anggarkan ini 5 miliar, tapi saya dapat lebih dari situ. Berarti dengan kata lain balik modal banget. Iya, saya sih nggak hitung modal, tapi karena klien saya itu semuanya bukan rezeki, karena memang klien saya itu semua sangat akrab, loyal dan sudah tahu pengabdian gue selama ini. Nah, ada dua klien gue yang top konglomerat ya. Yang satu itu Pak Tahir, Bang Mayap ada, itu raja rumah sakit juga. Satu lagi Chandra Asri yang Barito Group, Prayogo Pangestu. Ya itu konglomerat, nggak tahu lagi hartanya. Itu tadi tinggal dorong aja gitu. Jadi nggak mikir lagi. Memang tanpa itu saya nggak mikir soal biaya, ini memang uang kecil gitu loh. Tapi tanpa sadar malah yang gua dapat lebih dari situ malah. Artinya mendapatkan keberkahan ya? Ya saya nggak mengatakan itu untung, karena memang saya nggak mengharapkan, nggak minta, tapi tiba-tiba disuruh datang ada yang ngasih dolar 1 gepok, saya nggak hitung lagi. Kayak misalnya bosnya Sinarmas itu yang perusahaannya ratusan. Tiba-tiba saya disuruh datang ke Grand Hyatt kemarin, disuruh anak buahnya. Ada apa nih? 1 bungkus besar, dolar semua. Bagaimana rasanya menikahkan anak, apalagi Bang Hotman ketika kayak WO-nya semua katanya Bang Hotman yang pilih. Yang paling Bang Hotman. Iya, karena saya mau tidak boleh ada terlalaikan. Jadi semua saya kemarin pulang dari Bali langsung tiap pagi jam 7 rapat di kolam renang saya. Dari mulai tempat duduk pun semua harus, karena kadang-kadang pegawai itu karena dia bukan pemilik, jadi saya cuek-cueknya aja gitu loh. Jadi ya itu harus benar-benar kita jaga nama baik. Jadi memang benar-benar semua di orang lain yang kerja, tapi gua awasin, bukan EO-nya saya ngawasin habis gitu loh. Ya. Itu gaya kerja saya memang perfect, itu aja. Hotman ini kan pernikahan berapa? 2.200. Hotman ini kan pernikahan anak, tapi 17 tahun terbang
Ya, sibuk karena tanggung jawab. Sibuk karena tanggung jawab, gitu loh. Bukan karena mau pesta, gua mau pesta mah di kelab atau di atol satu. Abang ingin punya cita-cita apa? Ya terserah mereka lah. Tadi Fritz bilang katanya ingin punya bapak. Jadi gua bakal cucu dari kakek dari 10, ampun. Ya, kita doakan semoga cepat punya cucu. Soal berapa kan mereka yang bikin, mana gua tahu. Tapi kalau 10 setuju ya Bang? Hah? Karena gue dari mulai atas memang 10. Kakek gue juga 10. Saya 10 bersaudara. Saya anak nomor 6, makanya mobil saya semua 666. Ya. Teman-teman soal gas mewah, KPH itu gimana sih budget? Gas mewah abang ya gas mewah. Aku nggak pernah pakai budget. Pokoknya kalau untuk gas, dasi, sama apa, saya nggak pernah budget. Pokoknya karena hanya itu kesenangan gua. Karena apa? Hanya itu. Makanan nggak bisa bebas. Apalagi sekarang gula saya sudah mulai naik. Minum kopi pun udah nggak bisa ada gula. Saya sudah karena dulu waktu corona itu 2 tahun hampir tiap hari saya rapat di restoran, nggak sadar selalu pesan kopi pakai gula. Ternyata waktu dicek gula saya sudah mulai meninggi. Jadi sekarang mau apa lagi? Nasi pun dikurangi, apapun dikurangi. Jadi memang kemewahan saya itu di penampilan aja. Ya makanya kalau saya suka bahan apapun nggak pernah peduli harganya berapa, mau saya bilang berapa. Tapi memang hampir tiap minggu 2 jas gitu loh. Bang untuk mahar sendiri gimana nih Bang? Apa? Mahar yang diberikan. Ya maharnya sih, ya itu ya apa yang di Bali kemarin kan besar itu. Karena orang Chinese ternyata maharnya bukan seperti orang Batak. Kalau orang Batak kan uang cash. Kalau orang Chinese harus dikasih berlian, dikasih gelang, dikasih ini, terus tasnya segala macam, belum lagi uang cash. Jadi memang, tapi ya itu untuk kalau saya dapat rezeki, ya saya nggak mikirin itu. Dan ya. Bang ini untuk Ya itu Frank itu sudah umur 32 tahun saya suruh nikah. Ada sih pasangannya juga, tapi ya mudah-mudahan kita doakan cepat nikah. Itu aja. lebih dari yang Ya harusnya sih. Karena mungkin punya pengalaman Ya. sendiri ya, Bang. Bicara adat nih, mungkin ini konsepnya seperti apa sih acara adat? Ya konsepnya ya adat itu seluruh besan diundang, besan dari abang kita pun diundang, besan dari adik kita pun diundang. Nah, kemudian saya gabungkan sama resepsi. Kenapa saya gabungkan? Karena kalau dipisah, resepsi itu di hotel bintang 5, kayaknya cuma salaman doang pulang kan. Nah, sementara adat Batak nggak bisa di hotel karena harus 1 harian. Jadi ya ternyata strategi gue itu cocok gitu. Jadi adatnya jam 11, pesta nasionalnya jam 12. Jadi cocok benar dan semuanya terisi gitu loh. Ya. Jadi nggak ada beda dengan pesta adat Batak lain. Cuma hanya bedanya ditambah dengan adat nasional, adat resepsi nasional itu aja. Untuk pemakaian ulas gitu seperti apa sih Bang? Emang Ya ini hanya harus- kebudayaan adat Batak kita. Kalau ditanya lebih detail, gue nggak tahu. Gue taunya KUH pidana. kalau untuk souvenirnya kan ini ada 2 macam ya. Mungkin Iya. konsep ini dari generasi pertama kali. Ah itu kali. Ya kalau yang pertama itu karena ada sebagian bank pemerintah nyumbang, ya. Gue lihat bagus. Tapi ada satu lagi, ada parfum karena saya mau bikin maklon parfum nama saya. Jadi sebelum dipasarkan itu dulu disuruh diproduksi 1000 kotak. Ya itu. Dan sebentar lagi Anda akan lihat juga bukan hanya parfum saya, coba. Bening. Nggak hitam. Beda. Nah, ada rahasianya. Belum lagi ini kan. Ganteng Glowing. Nanti sebulan lagi. Oke. Sebulan lagi masih saya ini udah suntikan ke-6. Ada 24 suntikan lagi, saya akan lebih putih dari orang Tionghoa. Serius. Iya, resiko lah kalau orang salah satu kunci harus sukses. Jadi ada 30 kali suntikan. Apa? Bukan suntikan apa? Infus. Udah 6 kali. Ya. Belum badan gue udah putih banget. Alasannya kenapa sih Bang? Minum. Aduh gila. Masa mendekati pensiun mau nikmati hidup, penampilan semuanya gitu loh. Itu aja, mau menikmati hidup.
Tuh harta kan dibawa mati. Banyak keliling-keliling gue udah kaya raya bukan main. Tapi udah pada jalan aja udah gak bisa. Nggak dibawa mati, makanya ketemu dari tadi tuh. Dari dulu banyak orang agar saya masuk politik saya nggak mau. Dikasih jabatan menteri saya nggak akan mau. Walaupun misalnya Prabowo menang misalnya dikasih gue nggak akan mau. Karena apa? Gue nggak mau terikat hidup seperti itu. Nggak nikmat. Dan gue tutup mata dapat duit 100 juta juga. Kalau saya nggak mengharapkan gaji gitu loh. Ya karena perkara-perkara besar semua datang ke saya. Semua perkara besar datang ke saya. Tapi ya untuk apa lagi? Selesai. Saya udah nggak tahu perkembangan terakhir. No comment. Bang, kalau souvenir terakhir soal souvenir itu yang pink itu mungkin idenya siapa sih Bang? Yang kotak pink itu kan isinya banyak. Itu tadi mulai dari bank. Ada bank mau nyumbang, cuma karena dikasih cuma dikit, akhirnya kita sendiri yang tambahkan gitu. Ya. Oke. Masih pesan apa sih mungkin? Oh iya, nasihat ujangan nih buat Oke. Kemana? buat ujangan nih. Sebenarnya saya bilang pertama kali sama dia, hati-hati cinta pertama. Laki-laki baru ketahuan warnanya pada saat dia sudah berduit. Kenapa? Kalau laki-laki berduit, dia akan membuat penampilannya lebih semarak. Akan beli Lamborghini. Tujuannya itu apa? Antara lain menarik perhatian lawan jenis. Hati-hati saya bilang. Ya, artinya apa? Saya sempat bilang terlalu muda kamu untuk nikah karena itu cinta pertama dia. Tapi dia tetap terusin. Ya, lama saya 3 bulan saya diamin aja, diminta nikah saya diamin aja terus. Itu dijamin aja. Pura-pura nggak mau dengar. Terakhir gue bilang, hati saya bilang, ini ahlinya gue bilang, ya. Makin kamu nanti, kalau sudah kaya, disitulah kau bahwa betapa banyaknya wanita cantik di dunia ini. Disitulah kau akan mulai mikir-mikir, kenapa ya? Tapi dia sudah ambil begitu, ya kita doakan semoga bahagia. Oke? Ya, ya. Terima kasih Bang.